Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran IPA. Gimana kabar kalian anak-anak? Sebelum itu mungkin Bapak ingin meminta ketua kelas dulu untuk pimpin doa ya. Silakan. Oh ya, kita berdoa. Oke, selesai. Bapak cek kehadiran dulu ya. Seperti biasa. Siapa yang tidak hadir? Nanti ada Esa, Sano, ada yang tidak ada, tapi Bapak harap nanti kegiatan kelompoknya tetap berjalan. Kita mulai pembelajaran ya. Bapak akan mengajak kalian dulu untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari di kegiatan sebelumnya. Jadi sebelum bioteknologi ya, kita itu sebelumnya belajar tentang pemotretan sebetulnya, ya kan? Masih ingat kan ya? Jadi yang kita pelajari tentang teknologi berkaitan dengan pemotretan. Nah, Bapak ingin tahu kira-kira ada atau tidak teknologi yang dalam prosesnya itu melibatkan makhluk hidup? Ada? Enggak? Apa nih? Tempe. Memang tempe gimana pembuatannya dibantu oleh ya sebetulnya oleh jamur. Nah, Bapak ingin tahu dulu nih sejauh mana kalian tahu tentang yang tadi Adi sebutkan ya, tentang tempe dan lain sebagainya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Nah, Bapak sudah kirim di ini dua grup ya. Ini kan. Udah ya, waktunya habis. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah di sini Bapak punya gambar. Punya gambar. Gambar apa itu? Karena kan makan ini ya. Ada nggak yang pernah kalian melihat cara pembuatannya atau misalkan di rumah pernah mempraktekkan pembuatan ini? Hah? Buat apa? Itu proses pembuatannya ya menggunakan ragi kemudian didiamkan. Jadi kalian nanti harus tahu yang pertama ciri-ciri bioteknologi konvensional. Jadi produk-produk yang tadi itu seputar bioteknologi konvensional. Terus harus tahu macam-macam produknya. Tadi udah dikasih tahu beberapa ya, itu produk bioteknologi konvensional. Terus kalian harus bisa mengetahui misalkan tadi apa pakai ragi. Nah, ragi itu fungsinya untuk apa sih dalam proses pembuatannya? Apa manfaatnya kita mempelajari ini? Nanti kalian jadi tahu gitu ya. Oh ternyata ini itu produk bioteknologi konvensional gitu. Oh ternyata itu bisa meningkatkan nilai jual gitu ya, dan lain sebagainya. Di pembelajaran kita kali ini Bapak juga akan melakukan penilaian terhadap kalian. Tadi di awal kita sudah melakukan penilaian tentang pengetahuan, nanti juga di akhir ada post-test. Bapak juga melakukan penilaian keterampilan. Nah, kemudian juga nanti Bapak melakukan penilaian sikap. Nah, jadi kalian harus menjaga sikap. Paham sampai situ ada pertanyaan? Oke. Di sini Bapak punya sebuah cuplikan berita. Apa katanya? Ya, minyak goreng langka, Kapolres Sumedang cek gudang distributor. Kalian merasakan waktu beberapa bulan sebelumnya kelangkaan minyak goreng? Tahu ini pasar ini? Tahu. Kalian suka belanja ke pasar ini? Suka. Ada beritanya di sini juga terjadi apa katanya? Ya betul. Nah, gambar apa ini? Tuh di sini yang di sekitar rumahnya ada pohon kelapa tuh. Pertanyaan yang bisa kalian susun apa? Tadi ada kelangkaan minyak kelapa sawit yang biasa kalian gunakan untuk menggoreng. Nah, kemudian di rumah kalian atau di sekitar rumah kalian banyak pohon kelapa. Ya, berarti maksud Aisyah mungkin bisa tidak kalau kita membuat minyak kelapa minyak dari kelapa biasa gitu ya. Ya, tentu tadi ya apa? Bagaimana cara
Ya, bagaimana cara untuk membuat, ya bagaimana cara pembuatannya. Dikaitkan karena kita sedang belajar bioteknologi konvensional, berarti teknik yang digunakan adalah teknik apa? Fermentasi. Di sini sudah duduk berkelompok semua kan ya? Nah, kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, baik, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Ya, olahraganya sudah dapat semua nih. Nah, olahraganya sudah dapat semua. Nah, kalau sudah, jadi kegiatan yang pertama, ayo mencari tahu apa itu bioteknologi konvensional. Nah, ada tentang nah nanti dari ini kan dua-duanya produk biotek konvensional. Nah dari sini dia tulis ciri-cirinya. Setelah kegiatan tadi kalian sudah tahu tentang apa itu biotek konvensional, apa itu produk-produknya ya. Sedangkan hanya sesuai dengan pertanyaan tadi di awal bahwa kita memerlukan minyak alternatif pengganti minyak sawit, gitu kan ya. Nah, maka kita akan membuat VCO, Virgin Coconut Oil. Kalian silakan buat desain untuk proses pembuatan VCO di rumah ya. Nah, sampai selesai bakalan dan alatnya. Kemudian lanjut kalian isi langkah kerja. Ya, langkah kerjanya dimulai dari awal. Nah, kemudian tuliskan jadwal pembuatannya. Ya, kita dimulai. Oke, sudah selesai ya pembuatan desainnya? Baik, kelompok siapa yang mau presentasi? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan saya membuat izin sawit baik atau RI. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kelompok kami yaitu alat baskom 1 kantong plastik 2 buah, tisu atau kain 3 lembar, saringan 1 buah, botol 1 buah, karet gelang 2 buah, kalori 1 buah, dan karetan 1 buah. Jadwal proses pembuatan tisu. Silakan dan pengembangan santan pada jam 12 Ya, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Di bakalan dan bahan coba ada yang kurang atau tidak? Ada. Ya, gimana kalau ini? Kami ada kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kegiatan penyusunan jadwal sudah selesai ya. Jangan lupa ya, di pertemuan berikutnya hari Kamis nanti kalian harus sudah membawa hasil dokumentasi pembuatan dan juga produk hasil pembuatan. Jadi siap-siap pertemuan berikutnya untuk mempresentasikan hasilnya. Mengucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita bisa bertemu lagi hari ini sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ke kegiatan memonitoring kemajuan proyek. Nah, supaya lebih jelas, Bapak ingin kalian untuk mempresentasikan video hasil pembuatan produknya. Saya Rizko Subagja. Saya Lisa Rizkyani. Kami di sini ingin menyampaikan hasil VCO dari kelompok 1 Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. dan berikut foto-foto langkah kerja yang kami lakukan. Saringlah minyak kelapa yang ada di dalam plastik ke dalam botol, dan VCO buatan kami pun telah jadi. Ada yang ditanyakan, silakan. Tadi kelompok ini sudah menampilkan siapa saja nama kelompoknya. Setelah menjelaskan kelompok, nah nanti misalnya Rizko itu menjelaskan berikut ini tahap pertama gitu ya. Tahap pertama adalah pemerasan. Nah, tampilkan foto yang sedang pemeran. Nah, harusnya seperti itu. Itu masukan dari Bapak. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mau menampilkan ya. Bapak apresiasi, dan ini menurut Bapak tampilan videonya sudah out of the box gitu ya. Jadi di antara video yang lain
hanya video ini yang berani menampilkan wajah full gitu ya dari awal sampai akhir. Kita akan masuk ke step berikutnya. Nah, untuk penilaian hasil produk, Bapak minta ada yang mempresentasikan juga hasil produknya ke depan. Silakan. Dari kelompok 5 Silakan. Peranan mikroorganisme, coba perhatikan yang peranan mikroorganisme. Coba dibacakan lagi. Betul, peranan mikroorganisme dalam pembuatan PCO itu seperti yang dibacakan oleh kelompok 5, kan yang kelompok 2 mohon dibacakan. Mendapat karbohidrat sehingga minyak dan protein melindungi lemak pada emulsi santan sehingga minyak dapat terpisah dari santan. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi yang betul adalah yang diungkapkan oleh kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Siragi menghasilkan enzim namanya protease. Enzim protease ini dia bisa memecah ikatan antara minyak dengan protein. Jadi minyak dengan protein tadinya terikat. Dengan enzim ini jadi lepas. Sehingga proteinnya jadi galendo ya, kalau orang Sunda bilang ya, jadi belondo. Nah, minyaknya menjadi PCO. Paham sampai situ? Baik, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ini kalau Bapak lihat tampilannya sudah bagus, sudah ada labelnya, dimasukkan ke dalam botol rapi, bening, dan tadi ketika dicium itu tidak terlalu tangis gitu ya. Memang harum minyaknya seperti itu. Ya, oke, jadi sudah bagus. Baik, berikutnya Bapak minta ya, kalian untuk menceritakan kesulitan yang kalian rasakan dalam proses pembuatan PCO ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kesulitan atau kendala dari proses pembuatan PCO dari kelompok kami, yaitu ketelitian pada saat proses pembuatan. ungkapkan pada proses pembuatan. Kesimpulan dari kelompok kami dapat disimpulkan dari penelitian tadi bahwa pembuatan akan diwakili dari PCO. Pembuatannya dengan cara tidak ada tambahan bahan kimia, pewarna, dan pengawet sehingga dapat bertahan sebagai minyak nabati. Apakah ada yang dibutuhkan? Dari kelompok yang lain ada kendala yang berbeda dengan yang dirasakan oleh kelompok 1. Silakan berdiri, dibacakan kendalanya. Kesulitan atau kendala dari kelompok kami ada susah dalam minyak dan santan. Baik, nah, jadi sebetulnya gini ya, yang Bapak harapkan dari penulisan kendala ini bukan untuk kendala teknis sebetulnya. Ya. Jadi bukan untuk kayak misalnya kekompakan kurang Pak. Nah, sebetulnya yang seperti itu harusnya tidak dimasukkan di sini. Nah, tadi juga kelompok 2 betul ya, kesulitannya apa? Sulit katanya untuk memisahkan minyak dari santan kental atau di dua-duanya ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian untuk membuat kesimpulan, ya kan, untuk acungkan tangan. Ayo. Dari kegiatan ini adalah kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri produk bioteknologi konvensional, menentukan berbagai macam produk bioteknologi konvensional, menganalisis peran mikroorganisme dalam pembuatan PCO, membuat rancangan PCO, serta membuat produk PCO secara berkelompok, dan menyajikan produk PCO. Tepuk tangan ya. Sudah lengkap yang disampaikan oleh Ani ya semuanya. Nah, kita sudah membuat kesimpulan. Nah, Bapak ingin kalian merefleksikan apakah selama 2 hari ini kalian mendapat manfaat dari proses pembelajaran ini, diwakili dengan 4 emoticon ini. Nah, ada yang mau pilih? Ini pilih yang mana? Yang A,
kenapa? Senang. Banyak belajar. Apa saja yang sudah diketahui oleh Didi? Membuat VCO, oke Didi tahu ya. Tadinya tidak tahu. Ya. Oke mantap. Oke terima kasih Didi. Ini adalah part yang paling menyenangkan. Mohon untuk dikeluarkan handphonenya. Ya, Bapak sudah kirim ke grup WA. Mulai dari sekarang. Berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, untuk di pertemuan berikutnya Bapak mengingatkan kalian untuk mempelajari tentang bioteknologi modern. Nanti kalian bisa baca ya, ada tentang cloning misalnya ya, untuk jaringan dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Oke, sudah ya. Sudah belajar, kita berdoa, kita doa. Terima kasih.